Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati SSTMKes. Saya salah satu dosen program studi terapi gigi program Sarjana Terapan, jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, bidang pengajaran Serdor Smart 2024. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Instrumentasi dan Dental Equipment 2. Identitas mata kuliah Instrumentasi dan Dental Equipment 2, kode mata kuliah JKG 623211. Bobot SKS 2 SKS praktek, program studi terapi gigi, program sarjana terapan. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 3 tahun akademik 2024-2025. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Instrumentasi dan Dental Equipment 2 memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan serta pemeliharaan alat-alat kesehatan gigi dan mulut agar peserta didik mampu mengkategorikan, mengelola dental unit dan kelengkapannya, alat preklinik, alat oral diagnostik, alat preventif dentistry atau scaling, alat konservasi gigi, alat endodontik, alat pencabutan gigi, alat bedah mulut, alat prostodontik dan ortodontik sesuai kebutuhan dalam pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL 1 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL 3 mampu menguasai pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan gigi dan mulut. CPL 4 mampu menguasai prosedural serta mampu menyimpulkan penggunaan dan pemeliharaan alat kesehatan gigi dalam pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. CPL 5 mampu mengkategorikan pengelolaan, penggunaan, dan pemeliharaan alat kesehatan gigi sesuai standar pelayanan, etika profesi, dan peraturan yang berlaku. CPL 6 mampu menguasai prosedural pengelolaan, penggunaan, dan pemeliharaan alat kesehatan gigi dalam pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis penggunaan dan pemeliharaan alat-alat kesehatan gigi. CPMK 2, mahasiswa mampu mengkategorikan pengelolaan, penggunaan, dan pemeliharaan alat-alat kesehatan gigi. Materi pembelajaran 1. Dental unit dan kelengkapannya. 2. Alat preklinik dan pelengkap. 3. Alat oral diagnostik. 4. Alat preventif dentistry atau scaling. 5. Alat konservasi gigi. 6. Alat endodontik. 7. Alat pencabutan gigi. 8. Alat bedah mulut. 9. Alat prostodontik. 10. Alat ortodontik. Metode pembelajaran yang digunakan adalah simulasi, diskusi, tanya jawab, dan praktik. Sistem penilaian praktek, tugas 10%, praktek 90%.
Tim Teaching mata kuliah Instrumentasi dan Dental Equipment 2. 1. Saya sendiri Isnawati SST MKes. 2. Danan SSIT MKes. Demikian penjelasan tentang perkuliahan yang saya laksanakan. Berikut cuplikan video praktik mata kuliah Instrumentasi dan Dental Equipment 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum alat pencabutan. Di mana alat pencabutan ini ada alat pencabutan yang untuk gigi susu dan ada yang untuk gigi permanen. Nah, dalam hal ini nanti kalian harus bisa mempraktekkan bagaimana menganalisis dari namanya, kemudian bentuk alatnya, kemudian ciri-cirinya, setelah itu kegunaannya, dan terakhir cara pemeliharaannya. Selain itu, kalian juga nanti akan praktikum di sini bagaimana cara memegang alatnya, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke praktikumnya, Ibu akan memaparkan dulu bagaimana nanti kalian akan menggunakan alat yang ada di meja ini. Nah, alat ini baik untuk gigi sulung maupun gigi permanen itu ada beberapa prinsip yang harus kalian ketahui, sehingga kalian pada saat ingin mengambil alatnya sudah tahu yang mana untuk gigi sulung dan untuk gigi permanen. Prinsipnya yang pertama adalah tang ini ada yang digunakan untuk rahang atas dan ada yang digunakan untuk rahang bawah. Baik itu gigi susu maupun gigi permanen, prinsipnya kurang lebih sama ya. Untuk rahang atas biasanya bentuknya ada yang lurus dan ada yang bentuknya huruf S. Satu lagi berbentuk bayonet. Nah, untuk rahang bawah biasanya hanya ada satu bentuk, yaitu seperti paruh burung kakak tua. Nah, bisa dilihat pada alat ini, misalnya untuk rahang atas gigi permanen yang dikatakan bentuknya huruf S, bisa dilihat seperti ini. Ini bentuknya seperti huruf S, ya. Kemudian tang ini ada yang namanya handle-nya, kemudian ini ada bibnya. Nah, sehingga kita bisa melihat bentuknya. Kalau bentuknya dilihat dari sisi seperti ini, seperti huruf S. Kemudian kalau bentuknya yang seperti ini bisa dilihat bentuknya seperti bayonet. Nah, ini tang untuk rahang atas. Ini adalah gigi permanen. Nah, perbedaannya untuk gigi sulung biasanya dari bentuknya. Nah, seperti ini. Ini sama-sama bentuknya bayonet, namun untuk gigi sulung itu bentuknya lebih kecil. Nah, kemudian yang selanjutnya prinsip yang harus kalian ketahui untuk tang pencabutan ini ada yang digunakan untuk mencabut mahkota gigi dan ada yang digunakan untuk mencabut sisa akar. Yang digunakan untuk mencabut sisa akar biasanya kita bisa melihat dari bentuk bibnya. Nah, pada saat kita memegang alat seperti ini, kita bisa lihat pada bibnya ini. Kalau bibnya kita tutup seperti ini, pasti dia akan menutup rapat atau bibnya bertemu. Namun kalau untuk mahkota gigi, untuk mencabut mahkota gigi biasanya bibnya terbuka, jadi dia tidak akan menutup rapat ketika kita menggenggam erat seperti ini, ya, seperti itu. Kemudian prinsip yang selanjutnya yang harus kalian ketahui adalah tang pencabutan ini untuk rahang bawah biasanya ada bifurkasinya dua, baik itu di daerah bukal maupun di daerah lingual. Tapi untuk rahang atas bifurkasinya hanya di sebelah bukal. Contohnya seperti ini. Nah, ini untuk rahang atas biasanya bifurkasinya terletak di sebelah bukal saja. Nah, karena di sebelah bukal dia ada bagian yang tajam, ya, ada bagian yang tajam. Ini untuk rahang atas biasanya untuk gigi posterior. Sedangkan
sulung itu bifurkasinya ada dua seperti ini ya. Jadi ada bagian yang tajam untuk mengambil mahkota giginya yang di sebelah mencengkram mahkota giginya di sebelah muka maupun di sebelah lingkungannya seperti itu. Jadi cara memegangnya seperti ini, menggenggam ya, seperti yang disebut palm and thumb grab seperti ini ya. Berbeda ketika kita akan memegang alat diagnostik ya. Jadi yang sekarang kita pelajari adalah alat-alat pencabutan gigi. Nah, yang bisa saya sampaikan lagi satu lagi ini adalah alat bantunya. Alat bantu tang pencabutan itu ada yang namanya band seperti ini. Ini yang bentuknya lurus. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini ya bentuknya. Jadi ini ada dua, ada yang untuk mesial maupun ada yang untuk distal. Kemudian ada yang namanya kain. Nah, bentuknya mirip dengan band, hanya saja ada bendera di ujungnya seperti ini. Ciri khususnya berbentuk huruf T seperti huruf T. Kalau yang band ini ada yang lurus dan ada yang bengkok ya. Kemudian selanjutnya untuk gigi sulung biasanya untuk rahang bawah prinsip selanjutnya adalah bifurkasinya untuk mencabut mahkota giginya itu ada bifurkasi keduanya, baik untuk di rahang atas maupun rahang bawah tangnya ada bifurkasinya kedua-duanya. Kalau rahang bawah itu bagian buka dan lingma, kalau rahang atas itu ada di buka maupun palatannya. Itu yang membedakan antara gigi susu dan gigi permanen tang pencabutannya. Selain bentuknya kecil, kemudian dari bifurkasinya kita juga bisa melihat bentuknya seperti ini. Lalu nanti di samping ini tugasnya kalian adalah mengidentifikasi, kemudian mempelajari nama-nama alatnya, kemudian ciri-cirinya, serta untuk gigi anterior dan posterior tentunya tadi dari segi bentuk dia akan berbeda. Kemudian kalau untuk gigi anterior biasanya tidak ada bifurkasi, bisa dilihat dari gigi sulungnya seperti ini. Nah, seperti ini dia tidak ada bifurkasi, berarti ini adalah untuk gigi anterior. Sedangkan untuk gigi posterior dia ada bifurkasinya. Ini untuk gigi sulung ya, gigi sulungnya. Kemudian kalau untuk gigi permanen rahang bawahnya dia juga tidak ada bifurkasi untuk gigi anterior. Kalau rahang atas juga seperti itu, dia tidak ada bifurkasi untuk gigi anterior. Yang ada bifurkasinya hanya untuk pencabutan gigi posterior. Yang mana kalau gigi anterior itu dari gigi incisifus sampai gigi kanina, sedangkan untuk gigi posteriornya dari gigi premolar 1 sampai molar 3. Dan ini satu lagi tang yang biasanya juga digunakan, ini adalah tang pencabutan untuk gigi molar 3. Nah, ini nanti kalian identifikasi dari namanya, pasti dari bentuknya saja berbeda dia, tidak mirip dengan tang yang lainnya, sehingga dia agak berbeda dengan bentuk yang lainnya. Dan satu lagi yang harus kalian ketahui, ini tang untuk digunakan untuk kondisi pasien atau klien yang susah buka mulut gitu ya. Jadi arah bukaannya dia berbeda. Ini untuk rahang bawah biasanya ya. Kalau rahang bawah yang normal dia ke atas dan ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini dia memegangnya, cara memegang alatnya. Sedangkan untuk yang disebut dengan transversus ini arah bukaannya ke kanan dan ke kiri, karena pasiennya kan susah buka mulut, bukaan mulutnya kecil, jadi bukaannya seperti ini ya. Memegang alatnya jangan sampai salah. Tang ini tadi sudah Ibu sampaikan terkait tang untuk gigi sulung maupun gigi permanen. Tadi dari bagaimana cara memegangnya, kemudian penggunaannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kalian yang sudah hadir di lab praktikum ini? Izin bertanya, Bu? Ya, silakan. Maju ke depan? Iya, silakan maju ke depan.
tadi ada bifurkasi yang membedakan. Ya, ada bifurkasinya, otomatis tangnya untuk sebelah kanan maupun sebelah kiri dia akan berbeda. Jadi untuk gigi posterior, terutama untuk gigi molarnya, kecandukan gigi molar, itu untuk tang sebelah kanan dan kiri otomatis berbeda. Bagaimana kalian bisa membedakannya? Bisa dilihat dari bifurkasi atau bagian yang tajam ini. Kalau ini letaknya di sebelah bukal, misalnya posisi pasien ada di ini Nipita misalnya, Nipita adalah pasien ibu. Jadi ibu ingin mencabut tang ini bisa digunakan untuk mencabut gigi sebelah kanan. Kenapa di sebelah kanan? Karena bukalnya berada di posisi sebelah kanan gitu. Tapi posisi ibu sekarang ada di depan, jadi ini bisa digunakan untuk di sebelah kanan karena bifurkasinya berada di sebelah kanan. Kenapa di sebelah kanan? Bukalnya sebelah kanan, bukan meletak ininya. Jadi yang bisa kalian lihat itu adalah bifurkasi. Kalau bifurkasinya terletak di sebelah kiri, berarti bisa digunakan untuk mencabut gigi tang yang ada bifurkasinya juga terletak di sebelah kiri. Gitu.